Pak Sok. Selamat siang Mas Marjono, monggo Mas. Kita tahu selama ini koperasi dan UKM itu kan menjadi tulang punggung yang diakui seperti itu. Sudah pasti itu ya? Ya sudah pasti, tetapi kan itu kondisi-kondisi yang kemarin ketika krisis mampu mengatasi kesulitan. Iya, iya. Kondisi sekarang mungkin agak berbeda ya. Betul. Krisisnya agak berbeda. KKGC sendiri sebagai koperasi besar, lalu anggotanya memang pegawai negeri ya. Seberapa besar pengaruhnya terhadap usaha KKGC yang tidak hanya simpan pinjam? Terima kasih Mas Marjono, rekan senior ini, jurnalis senior, dan terima kasih bisa ketemu, bisa silaturahmi. Meskipun dalam kondisi kita harus distancing ya Pak Marjono, tetap bagaimanapun kita sebagai praktisi, sebagai penggiat koperasi harus memberikan contoh yang baik. Dan memang di suasana COVID ini semua elemen masyarakat ya, itu juga harus mengedepankan protokol ya, termasuk hari ini pun saya juga sudah siapkan masker, di depan juga sudah ada sanitizer dan seterusnya untuk mencegah pandemi yang memang sedang terjadi pada saat ini ya. Termasuk di ruangan ini pun juga Pak Marjono datang pun juga sudah kita, karyawan itu sudah kita atur untuk absennya itu bergiliran ya. Juga termasuk juga beberapa karyawan yang mungkin cukup jauh dan dia menggunakan sarana transportasi umum, kita hindari untuk frekuensi absensi lebih banyak, mungkin kita kurangi. Berbicara soal masalah suasana ya, tadi diawali dengan bagaimana dampaknya suasana ya, diantaranya semacam itu saya prolognya dulu bahwa kita tetap mengedepankan soal protokol itu ya. COVID ini memang menjadi masalah tidak hanya regional ya Mas ya, nasional bahkan internasional. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita juga akan mengalami dampak ya, ekses dari COVID yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Memang ada semacam kehadiran pandemi ini setiap 100 tahun ya Mas ya. Dari 1720 ya, ada juga lepra atau apa ya, kemudian 820 ya kan, 920 itu ada influenza, lepra, kemudian apa yang datangnya kita prediksi setiap 100 tahun. Nah ini pas ya kan 220. Jadi setiap 100 tahun itu memang sebenarnya bukan kita juga kaget, memang ada pola itu pandemi yang memang turun di bumi ya. Mudah-mudahan memang ini pandemi yang bisa segera kita lepaskan, bisa kita siasati seperti pandemi di 100 tahun yang sebelumnya. Nah dampak daripada pandemi ini tentu menyangkut kepada semua sudut kehidupan ya, apalagi Pak Marjono adalah lembaga ekonomi seperti koperasi yang sedang saya geluti ini kan, lembaga ekonomi sangat berdampak. Orang yang biasa saja, komunitas masyarakat, baik budaya, agama, sosial dan seterusnya berdampak, apalagi soal lembaga ekonomi. Jadi saya akan masuk ini pertanyaan Pak Marjono itu, bagaimana dampak koperasi KKGC khususnya terhadap munculnya wabah 100 tahun ini, yaitu pandemi COVID-19. Untuk yang pertama sebenarnya secara signifikan pada awal-awal datanya COVID nggak begitu terasa memang ya, karena belum ada pengetatan baik sosial, ekonomi dan budaya itu belum begitu kelihatan. Setelah mulai kurun waktunya berangsur ke belakang ini dideteksi memang banyak yang terdampak secara kesehatan ya, sehingga
ada beberapa pengekangan ya untuk kegiatan sosial termasuk ekonomi di lembaga koperasi. Di antaranya misalkan lembaga KGJ di luar simpan pinjam, awalnya simpan pinjam juga nggak begitu berdampak, Pak. Nanti saya disampaikan sedikit sekilas simpan pinjam. Awalnya nggak begitu berdampak. Yang berdampak langsung sebenarnya usaha GJ yang berkaitan dengan soal-soal kegiatan lembaga yang berada di sentral kegiatan birokrasi ya, yaitu contohnya di Dinas Pendidikan. Kebetulan usaha kami itu di sana itu membuka Mart ya, Mart, KKGJ Mart. Kita sudah launching tahun ini KKGJ Mart kan. Kemudian yang kedua berdampingan dengan konsepnya antara Mart dan food court itu konsep KKGJ ke depan di setiap kantor-kantor pemerintahan khususnya di Dinas Pendidikan. Kita membantu kepada mereka karyawannya untuk tidak jauh-jauh mencari minum kopi, makan siang, nggak jauh dari kantor. Jadi kami bergerak menuju ke kantong-kantong kegiatan ASN di mana mereka berada, yaitu di kantor dinas. Konsepnya Mart, ya kan, KKGJ Mart, sampingnya adalah food court. Nah ini yang sangat berdampak. Berdampak bukan karena soal produknya ya atau makanannya tidak, tetapi tidak soal masalahnya susah dipasok, tetapi karena memang di induk kegiatan kantornya itu juga harus mengikuti protokol ya. Jadi akhirnya konsumen yang memang segmennya itu adalah para karyawan kantor dinas dan sekitarnya itu, dengan adanya pengetatan ya protokol kesehatan, mereka semakin hari semakin kurang untuk menuju ke tempat food court maupun mart. Ini bisa dipahami karena memang mereka harus memberikan contoh untuk teladan kepada masyarakat agar protokol itu harus dijalankan gitu kan. Bahkan pernah terjadi lockdown ya, lockdown yang sangat berdampak, sehingga nggak mungkin dong kita akan juga membuka kegiatan kita KKGJ Mart dengan food court sementara konsumennya sudah di lockdown, tidak ada di kantor. Ini yang sangat berdampak. Tetapi justru dampak ini nanti akan memberikan satu terobosan baru, inovasi kan, sehingga justru sebenarnya kita balikkan dengan kelemahan kita dari COVID harus menjadi kekuatan kita untuk melakukan terobosan inovasi, yaitu dengan model-model virtual, model online, semua transaksi dengan menggunakan itu. Karena terpaksaan semacam itu kita menyebabkan lembaga ini yang mampu menangkap peluang bisa langsung lebih progresif kan. Nah, kemudian soal misalkan simpan pinjam, yang sebenarnya simpan pinjam pun di KKGJ menjadi satu usaha yang cukup signifikan ya secara marginnya itu, karena menjadi dalam kurung menjadi primadona usaha kan, cukup besar. Sekarang bayangkan Pak Marjono ketika ASN itu dengan kondisi kesejahteraannya harus menerima 50% ya, karena dalam rangka untuk membantu penanganan COVID ini kan. Itu yang terkait dengan TKD-nya barangkali ya? Nah, kemungkinan itu ya, sehingga bayangkan Pak Marjono ketika mereka sudah kita analisa anggota yang mengajukan peminjaman dari uang kesejahteraan atau TKD itu, akhirnya analisa itu tidak bisa kita debat karena mungkin kondisinya sudah separuh atau mungkin 50%. Tapi ini juga bentuk-bentuk mereka memberikan endorsement kepada penanganan COVID. Positifnya kan itu kan, sehingga masih alhamdulillah sih mereka masih bisa bertugas, masih bisa ada yang dibawa pulang. Memang untuk lembaga koperasi ya KKGJ itu ya sangat berdampak, sehingga yang tadinya mengangsur rutin, akhirnya kita bagaimana caranya untuk tetap memberikan pelayanan berpihak kepada anggota, kemudian anggota juga tetap memiliki satu sense of belong pada KKGJ, yaitu akhirnya setelah berjalannya COVID ini beberapa bulan, kami berinisiatif untuk sekaligus
mengambil kebijakan peduli COVID. Ya, peduli COVID berkaitan dengan soal lancaran angsuran itu. Ya sudahlah, nggak mungkin ya. Akhirnya ada semacam relaksasi buat KGJ terhadap para anggota. Di antaranya sudahlah, nanti kalau seandainya TKD atau kesejahteraan itu belum pulih, ya sudahlah, nggak usah mengangsur gitu kan, hanya jasanya saja. Itu kan artinya win-win solusi yang berpihak kepada anggota. Dan ini bentuk-bentuk relaksasi yang kita berikan untuk mengurai kesulitan ekonomi bagi anggota. Kemudian juga yang kedua, untuk relaksasi itu kita ada pinjaman lunak ya, pinjaman lunak sekitar 20 juta ya, silakan pakai tanpa ada cicilan. Nanti ketika sudah ada TKD utuh baru kita akan mulai dicicil, dalam rangka juga untuk berpihak kepada anggota. Itu dampaknya. Jadi tetap kita berdampak, tapi tidak begitu terpuruk lah gitu kan, karena memang berbeda dengan koperasi-koperasi lain barangkali ya. Ya, karena kalau anggota KKGJ kan mempunyai penghasilan tetap. Ya. Mungkin berbedanya ada di situ ya, mungkin ya Pak ya. Ya itu memang koperasi lain ya, saya tidak bisa bayangkan ya KGJ yang masih beruntung sebenarnya. Kalau kasih ke koperasi lain, coba bayangkan kalau anggota itu juga mungkin sudah kena PHK, pensiun dini, seperti apa kan. Jadi memang harus ada terobosan bagaimana caranya agar koperasi itu survival, tapi juga coba bayangkan ada satu kompleksitas masalah yang harus dihadapi, tapi kita harus tetap optimis. Satu sisi kita harus tetap survival, yang kedua kita harus memberikan pelayanan kepada anggota. Kita harus mengamankan anggota itu menjadi member yang betul-betul punya sense of belong dengan kondisi apapun. Itu memang cukup sulit. Tetapi alhamdulillah di koperasi KGJ semua masih bisa diatasi, dan sampai sekarang juga tidak ada hal-hal yang barangkali akan mengganggu keberlangsungan lembaga koperasi yang kita cintai ya. Jadi semua berjalan. Pak, tentang usaha KKGJ yang di luar untuk kepentingan anggota, misalnya yang Mart tadi kan tidak hanya untuk kepentingan anggota. Iya, betul. Omsetnya ada penurunan seberapa jauh, Pak? Ya. Terima kasih Pak Marjono ya. Jadi kalau tadi Pak Marjono menanyakan soal dampaknya, ya tentu dampaknya berkaitan dengan soal masalah margin keuntungan ya, pasti dampaknya itu kan, tidak hanya soal frekuensi penjualan itu rutin setiap hari, tidak hanya itu. Jadi dampaknya itu kalau dilihat secara fakta laporan keuangan usaha untuk Mart dan Food Court memang cukup signifikan ya. Di beberapa usaha yang kita miliki, yang paling signifikan berdampak yaitu kalau untuk SPBU, agen gas dan seterusnya kan itu masih lancar, masih dibutuhkan ya. Tapi kalau itu kan soal konsumen makan, mereka bahkan bawa Tupperware sendiri, bagus kan untuk kesehatan, tapi ya berdampak buat kami. Jadi kalau dibikin presentasinya itu bisa sampai di bawah 50% Pak. Jadi akhirnya memang kita siasati untuk operasional di sana juga akan cukup berat kan, karena ada karyawan dan seterusnya. Ya akhirnya kita harus juga sementara menarik dulu ke kantor pusat karyawan yang di sana yang mungkin terlalu banyak ya, dengan kondisi yang semacam itu, kondisi pengurangan konsumen, kemudian ketarik, dan mungkin dari penarikan itu indikasinya karena memang transaksi baik di KKGJ Mart maupun Purto itu berkurang drastis, di bawah 50% Pak. Di bawah 50%. Bahkan yang minggu ini memang kita lock karena memang ada sinyalemen kalau sebagian ada yang terserang COVID positif kan, sehingga kita harus mengikuti, kita harus tunduk dengan aturan yang di sana. Kita lock juga, lock kan nggak ada apapun ya kan, ada pemasukan. Tapi mungkin karena subsidi secara totalitas itu KGJ karena banyak usaha yang mungkin di satu usaha mungkin agak sedikit turun, yang lain kan tetap bisa menopang itu kan. Pak, boleh disebutkan usahanya KKGJ Pak, supaya nanti masyarakat juga tahu gitu. Ya. Gerakan koperasi ini ternyata tidak hanya simpan pinjam gitu. Ya.
Jadi memang Pak Marjono memang naluri untuk mendapatkan SHU, ya SHU yang notabene itu adalah untuk kesejahteraan anggota, memang itu menjadi naluri kami ya KGJ. Jadi tidak hanya usaha bertumbuh satu usaha yang itu saja. Itu saja berarti tidak berkembang, tidak ekspansi. Di samping itu akhirnya SHU-nya hanya itu saja kan. Oleh karena itu dengan motivasi untuk selalu berupaya, berusaha untuk mencari terobosan baru, ya beberapa bidang usaha KGJ yang cukup luas itu bisa kita lakukan ya. Jadi antaranya adalah memang primadona itu disebut pinjam, tapi berkembang juga kita membuka usaha yaitu SPBE ya, stasiun bahan bakar LPG, itu kita buka. Itu termasuk invest KGJ yang paling besar Pak Marjono. Berapa Paling miliar? besar itu di atas 30, mungkin yang 35 lah, itu cukup besar. Itu investasi yang kita tanam di sana. Itu juga melayani kebutuhan masyarakat sebenarnya ya. Itu bersubsidi ya, masyarakat sekitar Bekasi, Babelan itu kita layani dengan SPBU. Di bawah SPBU kita juga memiliki agen-agen gas ya, ada 3 atau 4 agen gas, ada di Bogor, Cimanggis, di Babelan. Itu juga kita lakukan juga dalam rangka untuk mencari terobosan, mencari margin keuntungan biar SHU-nya menambah untuk kita berikan kesejahteraan kepada anggota. Itu kemudian SPBU ya, SPBU kita juga memiliki, ada di Kelari, ada di Kerawang. Itu juga melayani masyarakat. Jadi tidak hanya yang tadi Pak Marjono sampaikan, tidak hanya dikonsumsi hanya anggota, tapi yang mengkonsumsi juga level atau mungkin sektor masyarakat juga. Kita linear dengan lembaga KGJ kan mengusung platformnya itu keguruan ya, ya koperasi guru. Jadi kita konsisten dan tetap istiqomah terhadap usaha-usaha yang memang mendukung endorsement daripada kelompok kita, yaitu notabene guru. Usaha diantaranya adalah kegiatan usaha pendidikan, tetapi memang pendidikan itu lebih condong haluannya menjadi usaha sosial lah ya, meskipun aja sedikit masukan, tapi lebih banyak usaha sosial biar kegiatan usaha KGJ itu ada yang memang linear dengan tugas profesinya anggota gitu kan. TK kita miliki ya, kemudian SD kita memiliki, jenjang SMP kita memiliki, SMK kita miliki, bahkan perguruan tinggi sudah. Jadi ada 5 jalur yang memang sudah kita miliki di lembaga KGJ. Itu diantaranya kalau Pak Marjono tanyakan kepada saya apa saja diantara itu. Kalau untuk lembaga pendidikan memang lebih banyak kiblatnya untuk kegiatan sosial ya, masyarakatan, membantu pemerintah untuk menyerap anak-anak yang mungkin membutuhkan fasilitas pendidikan itu. Kemudian berikutnya juga kita menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya juga hampir sosial spiritual Pak Marjono, yaitu kegiatan umroh ya, kegiatan umroh yang setiap tahun itu kita memberangkatkan satu pesawat ya kan. Satu pesawat itu juga lebih kepada sifatnya sosial spiritual. Marginya mungkin tidak mengambil dari sana secara langsung, tapi mungkin di usaha yang lain. Itu barangkali ada beberapa yang memang kita lakukan untuk penambahan kegiatan usaha KGJ biar peningkatan SHU betul-betul terasa buat anggota. Saya kira itu, dan ada beberapa yang memang kita lakukan ya, usaha-usaha yang cukup banyak itu. Nah, untuk sekolahnya sendiri Pak, di Jakarta ini kan padat sekolahan. Ya. KKGJ mempunyai mempunyai kebijakan apa tentang sekolah ini di pinggir atau di jauh dari Jakarta atau di mana? Ya, jadi memang bermainnya itu KKGJ mencoba untuk di wilayah-wilayah memang tidak di pusat perkotaan ya. Di antaranya kita mendirikan SMK itu di Kerawang ya, yang karena di sana daerah industri barangkali ya, makanya mengapa kita mengambil atau mendirikan SMK di sana, karena memang kompatibel ya, matching dengan wilayah sekitar itu. Kalau di situ dibangun SMA kan juga barangkali cukup menyulitkan karena mungkin perguruan tinggi cukup jauh.
Akhirnya di SMK itu begitu antusias kan di Kerawang. Kemudian di Citayam juga termasuk pinggiran juga. Jadi kita melayani, menjangkau masyarakat yang memang cukup jauh dari pusat sekolah pendidikan. Sehingga kami menjemput di kantong-kantong masyarakat yang memang cukup jauh. Di Citayam itu bahkan satu kemarin ya PPDB penerimaan peserta didik baru siswa baru itu bisa sampai 9 kelas Pak Marjono, bayangkan begitu antusiasnya kan. Akhirnya tidak mungkin ada peminat kalau tidak link match dengan lingkungan sekitar gitu kan. Jadi justru indikasinya di sana sangat dibutuhkan. Saya hanya sederhana saja untuk memberikan kesimpulan ketika sekolah itu dibangun kemudian siswanya kok jarang, ya barangkali tidak dibutuhkan di situ. Tetapi simpelnya pikiran kita sederhana, ketika sekolah kita bangun kok begitu berduyun-duyun, di situ berarti itu dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat mungkin terlalu jauh untuk mencapai sekolah-sekolah pendidikan yang cukup jauh. Akhirnya kita sangat memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, menjemput bola lah di situ kan akhirnya. Yang di Kerawang kalau tidak salah menjadi salah satu sekolah favorit ya Pak? Iya. Sebenarnya tidak jadi Kerawang Pak Marjono ya, tidak di Kerawang. Di Kerawang juga favorit, termasuk juga di Citayam ini. Saya kira ya sebenarnya kembali lagi kita bicara sederhana saja ya, tidak akan mungkin favorit itu ketika tidak ada animo masyarakat kan. Favorit itu sebenarnya bukan di-labeling oleh suprastruktur. Tidak ada sebenarnya dari pemerintah, dari Pemda itu memberikan justifikasi sekolah favorit, tidak, yang memberikan itu masyarakat itu kan. Kalau kita label sekolah favorit tapi muridnya sedikit juga sebenarnya juga mustahil kan, tidak akan mungkin. Tapi kalau justru tidak dikasih label kok masyarakatnya itu sampai 9 kelas, itu berarti memang memfavoritkan sekolah itu kan. Ya favorit itu sebenarnya indikasi secara internal itu kualifikasi gurunya juga bagus, akreditasinya juga bagus. Tidak mungkin Pak kalau akreditasinya buruk, kemudian gurunya juga tidak profesional, tidak akan mungkin akan diminati. Itu dari mulut ke mulut ya kan. Jadi oh ya di sana saja karena gurunya cukup profesional, kemudian kapabilitasnya juga cukup bagus, sehingga outputnya itu bisa langsung bisa sementara bisa kerja di sekitar pabrik atau perusahaan di sekitar di mana mereka tinggal kan. Pak, sedikit yang terkait dengan usaha KKGJ untuk tahun buku 2019 Pak. Kalau 2020 ini kan kemungkinan kondisinya seperti ini. 2019 seperti apa Pak perkembangan bisnisnya? 19 atau 20? 2019-nya. Ya. Kan tahun bukunya kan kemarin kan tahun buku 2019 ya, yang pakai itu kan. Ya. Nah, kondisi rencana bisnisnya ya, kondisi bisnisnya tahun 2019 itu seperti apa? Yang sudah berjalan dan akan kita pertanggungjawabkan nanti akhir tahun ini ya, yang 2019 itu ya memang ada beberapa yang kita rencanakan memang tidak begitu lancar ya. Tidak begitu lancar, ada juga diantaranya sebenarnya 2019 itu saya sudah mencanangkan Mas Marjono ya, bukan karena COVID sebenarnya. Saya sudah memiliki ide orisinil bukan karena ditekan oleh karena kondisi COVID, tidak. Itu ada faktanya, ada kan sudah saya launching sebelum bulan Maret itu sudah ada. Jadi pada saat kita menyampaikan itu launchingnya itu sebelum terjadinya COVID, kita akan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya e-commerce ya. Jadi terobosan KKGJ di RAPBK tahun 2019 gitu kan. Jadi rencana itu semua akan kita gunakan fasilitas digitali ya. Transaksi digital, pengajuan pinjaman digital, pengajuan otomotif, pinjam motor juga di kita. Ya, jadi mereka itu di awal rencana itu yang sudah kita launching itu mereka itu ketika akan meminjam pinjaman di lembaga, baik itu pinjaman uang maupun kendaraan atau apa saja, mereka tidak perlu datang ke kantor. Cukup di depan ruang kelas di HP, istirahat di sekolah biar mereka tidak mengganggu tugas-tugas mereka sebagai seorang guru. Apakah mungkin habis pulang capek udah di kamar atau depan ruang tamu tinggal pinjam bisa langsung kita layani gitu kan.
dan itu sudah kita menjadi satu pola yang akan kita laksanakan. Tetapi memang soal masalah IT itu kan tidak bisa secara parsial ya, jadi harus secara simultan. Elemen yang ada, stakeholder yang ada di KHGJ itu juga harus memiliki mindset yang sama gitu kan. Akhirnya memang saya harus menyadari bahwa mindset untuk menuju ke era digitalisasi, era e-commerce itu kan akhirnya belum begitu lancar ya, belum begitu lancar, sehingga mungkin akan kita perkuat lagi nanti di era PBK di tahun 2020. Saya pengen memang betul-betul biar ada smart ya, ada smart city di Jakarta. Kita menerjemahkan smart city itu menjadi smart KKGJ gitu kan, jadi cerdas. Jadi mereka nggak perlu datang ke kantor, ya, itu kan gampang semua dilakukan. Nah kebetulan karena ada COVID sehingga kita diperkuat dengan cara itu kan. Akhirnya karena COVID kan kita menghindari untuk orang datang secara fisik di kantor nih. Ya kan Pak Marjono lihat sendiri ini ada PPBD kedua, akhirnya kita tutup semua kan, hanya melayani di sana kan untuk menjaga agar memang kita memutus tali penyebaran COVID ya. Itu yang menyebabkan kita akan memperkuat untuk digitalisasi itu. Kemarin sudah kita laksanakan, mereka mengambil di HT nggak perlu, mereka pinjam nggak perlu, tinggal mengajukan form lewat WA, kita respon, oke cocok dianalisa, mereka oke, dan mereka mana rekeningnya kita kirim, mereka tanda tangan secara virtual di rumah, kita udah transaksi semacam itu. Nah, ini memang diantara yang tadi Pak Marjono sampaikan, tanyakan bagaimana era PBK di tahun 19, ya memang ada 1-2 yang mungkin tidak lancar. Saya kira mungkin itu hal yang wajar, tapi sebagian besar semua running well, semua dalam tracknya itu kan, baik usaha-usaha apapun semua dalam tracknya itu. Termasuk juga yang mungkin tidak begitu lancar ya karena COVID itu, bukan karena apa, karena COVID ya bukan karena kinerja, diantaranya Mart sama Food Court itu Pak Marjono. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kali ini untuk UKM Aufi kita akan jumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Selamat siang Pak Daksok. Terima kasih, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada penggiat ya koperasi yang dari unsur jurnalis Pak Marjono. Saya senang sekali, beliau sangat peduli, sangat care, dan sangat dialogis ya, saya senang sekali. Satu hari mungkin kita masih bisa ketemu untuk dialog yang lebih tajam, dan mudah-mudahan majalahnya UKMV akan berjaya dan memberikan satu kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan di masyarakat khususnya melalui koperasi. Mudah-mudahan lancar dan makin jaya UKM AUV, mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum.